Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik statis SMP. Selamat menyaksikan. Dia dapat menyerang tanpa peringatan kapan saja. Mungkin Anda sedang berjalan melewati karpet lembut dan menggapai kandang pintu dan tiba-tiba tersentrum. Untuk memahami listrik statis, kita lebih dahulu mengetahui sedikit tentang sifat materi. Semua materi terdiri dari atom yang terdiri dari 3 jenis partikel yang lebih kecil, elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral. Biasanya elektron dan proton dalam atom saling menetralkan. Itulah sebabnya sebagian besar materi yang Anda temui bermuatan netral. Tapi elektron sangatlah kecil dan masanya hampir tidak berarti. Dan gesekan dan friksi dapat memberi elektron yang berikatan lemah cukup energi untuk melepaskan atom mereka dan menempel pada atom lain, berpindah antara permukaan yang berbeda. Ketika ini terjadi, objek pertama memiliki proton yang lebih banyak daripada elektron dan menjadi bermuatan positif. Sementara yang memiliki elektron lebih banyak bermuatan negatif. Situasi ini disebut ketidakseimbangan muatan atau pemisah muatan bersih. Tapi alam cenderung pada keseimbangan. Jadi, ketika objek bermuatan baru ini bersentuhan dengan materi lain, elektron yang mudah berpindah itu akan mengambil kesempatan pertama ke tempat mereka paling membutuhkan, baik melambat dari objek ataupun melompat ke objek yang bermuatan positif, untuk berusaha mengembalikan keseimbangan muatan netral. Gerakan elektron cepat ini yang disebut pelepasan muatan listrik statis adalah suatu yang kita kenal dengan percikan tiba-tiba. Proses ini tidak terjadi pada sembarang objek. Jika tidak, Anda akan selalu tersentrum. Konduktor seperti logam dan air asin cenderung memiliki elektron luar yang berikatan lemah, yang dapat berpindah dengan mudah di antara molekul. Setidaknya insulator seperti plastik, karet, dan kaca memiliki elektron berikatan kuat yang tidak mudah berpindah ke atom lain. Penumpukan listrik statis paling mungkin terjadi jika salah satu materi yang terlibat adalah insulator. Ketika kita berjalan melewati karpet, elektron dari tubuh kita akan berpindah ke karpet itu. Sementara wall karpet itu akan menolak kehilangan elektronnya. Kendati tubuh Anda dan karpet itu masih bermuatan netral, kini ada polarisasi muatan di antara keduanya. Ketika Anda menggapai untuk menyentuh knop pintu, tersentrum. Elektron lemah dari knop pintu logam itu berpindah ke tangan Anda dan menggantikan elektron yang hilang dari tubuh Anda. Ketika itu terjadi dalam kamar Anda, itu merupakan gangguan kecil. Tapi di luar ruangan, listrik statis dapat menjadi kekuatan alam yang mengerikan dan menghancurkan. Dalam kondisi tertentu, perpisahan muatan akan terjadi adalah dalam awan. Kita tidak tahu bagaimana persisnya itu terjadi. Mungkin ini berhubungan dengan peredaran tetesan air dan partikel es di dalamnya. Terlepas dari itu, ketidakseimbangan muatan dinetralkan dengan dilepaskan ke objek lain, seperti gedung, bumi, atau awan lain, dan dalam percikan besar yang kita kenal sebagai petir. Seperti jari Anda dapat tersentuh berkali-kali di tempat yang sama. Percayalah, petir dapat menyambar tempat yang sama lebih dari satu kali. Contoh dari listrik statis yaitu ketika kita menggosok-gosokkan balon ke rambut kita, balon tersebut akan bermuatan negatif dan sehingga dapat menarik kertas. Elektron dan air ini dapat bergerak karena adanya muatan di dalam balon akibat gesekan di kepala kita tadi. Mengapa demikian? Apakah itu sulap? Itu adalah listrik statik. Muatan positif dan negatif akan menghasilkan netral. Ketika kita menggosok-gosokkan balon ke kepala kita atau rambut kita, elektron akan berpindah ke balon sehingga neutron lebih kecil daripada elektron. Sehingga balon dapat menggerakkan rambut kita atau sedikit menarik karena muatannya terdiri dari positif dan negatif, sehingga tarik-menarik.